Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KUKM, apa kabar? Sehat ya? Harus sehat meskipun cuacanya seperti ini. Nah, kita kembali lagi di Sinobar, Sinau bareng dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kita mau belajar kali ini tentang koperasi. Koperasi lagi. Kenapa? Bisa jadi resolusi Anda di tahun 2023 loh. Nah, sekarang saya sudah sama Pak Gemilang Yuda Wahyu Perdana SSTP MAP. Beliau adalah fungsional pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Yuda? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Pak Yuda aja nggih? Boleh panggil Pak, boleh panggil Mas. Boleh panggil Mas ya? Boleh, silakan. Saya harus tanyakan dulu sama KUKM gitu ya, biar enak kita ngobrolnya. Baik, Mas Yuda, kita mau bahas koperasi lagi kali Boleh, ini, silakan. Sinau bareng dengan Sobat KUKM. Mau nyapa dulu Sobat KUKM di rumah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KUKM sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Mungkin nanti akan dipandu oleh Mbak Tika ya terkait tentang bagaimana koperasi di Jawa Timur ini tentunya. Ya. Baik. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana sih memeriksa kesehatan koperasi. Jadi yang diperiksa itu bukan hanya tubuhnya aja, cuaca kayak gini nggak menentu ya. Perekonomian juga lagi nggak menentu say gitu ya. Jadi juga harus diperiksa. Yang udah punya koperasi juga, ayo kita belajar kali ini. Kita memeriksa bareng-bareng karena sekalipun Anda bukan pengurus, Anda anggota, Anda itu juga pemilik. Udah dijelasin ya kapan lalu di Sinobar sama Bu Linda. Nah, sekarang sama Pak Yuda nih. Pak Yuda nih memeriksa kesehatan koperasi. Iya. Kalau kita ngomong kesehatan, kemarin kita udah lepas Covid belum sih? Belum ya, PPKM belum masih cari badan hukumnya ya untuk melepaskan PPKM ya. Gitu. Nah, ini untuk koperasi nih Pak, terkait kesehatan koperasi. Kemarin kita Covid praktis 2 tahunan ya kita Covid ya. Itu semuanya, waduh, ekonomi bisnis semuanya kita hampir resesi loh ya. di bisnisnya Pak. Nah, ini macam-macam nih kasus, pasti banyak kasus, banyak. Yang UKM aja pada ngeluh gitu ya, apalagi yang koperasi berbadan hukum. Nah, ada kasus-kasus semacam kredit macet Pak. Waduh, kita pasti dengar pada saat COVID-19 kemarin. Misalnya Koperasi Industria misalnya. Atau KSP Sejahtera. Nah, ini KSP Sejahtera bersama ya. Ini bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian perkoperasian di Jawa Timur pasca pandemi COVID-19 Pak Yuda? Oke, jadi begini Mbak Tika dan teman-teman sobat KUKM yang saya hormati ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pandemi COVID-19 perlu kami sampaikan bahwasanya struktur perekonomian kita dari sisi koperasi kita memiliki kurang lebih di sini 23.075 koperasi. Wow. Jadi di seluruh Jawa Timur kita itu memiliki 23.000 lebih koperasi. Ini yang tergolong aktif. Nah, dilihat dari sini saja kita bisa lihat bagaimana iklim perekonomian di Jawa Timur dari sisi koperasi ini sangat tinggi sekali. Betul. Bahkan Ibu Gubernur dengan lantang beliau menyampaikan bahwasanya koperasi dan KUKM itu memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Betul. Dan juga di Jawa Timur tentunya. Di mana kita lihat dari struktur PDRB kita kurang lebih 2.500 triliun lebih PDRB kita, uang yang berputar di Jawa Timur ini. Kontribusi dari koperasi dan KUKM itu Mbak Tika kurang lebih hampir 57,85%. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya koperasi dan KUKM ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. Salah satu tulang punggung di perekonomian di Jawa Timur ini kenapa? Karena tanpa adanya koperasi dan KUKM, mohon maaf, perekonomian kita akan ambruk, apalagi terkena pandemi COVID-19 kemarin. Kemarin ketika tahun 2019 kita pertumbuhan perekonomian kita bisa mencapai 5,6 lebih. Tetapi ketika kita diserang oleh pandemi COVID-19 kita mencapai -2. Nah, ini bisa dilihat bagaimana efek dari pandemi COVID-19. Tetapi perlu kami tekankan Mbak Tika, di tahun 2021 kita sudah merangkak naik mulai dari 3,69 sampai yang sekarang ini semester 2 ini sudah kita mencapai 5 lebih. Luar biasa. Nah, hal ini juga tidak bisa kita lepaskan dari kontribusi dari koperasi dan KUKM. Betul. Nah, menyikapi dari yang ditanyakan oleh Mbak Tika tadi bahwasanya memang benar di kondisi pandemi COVID-19 kemarin kita di Dinas Koperasi sendiri juga banyak sekali aduan yang masuk terkait tentang kredit macet, pembayaran yang sulit dari
beberapa koperasi yang ada di Jawa Timur ini tentunya. Tetapi yang perlu kami sampaikan dan perlu kami tekankan yang disampaikan oleh Mbak Tika yang terkait tentang koperasi Indosuria, koperasi Sejahtera Bersama itu hanya segelintir koperasi yang sebagian mungkin bermasalah. Kecil memang bermasalah. Sebagian kecil. Jadi jangan sampai takut untuk berkoperasi karena memang koperasi ini salah satu fondasi utama dalam perekonomian di Indonesia, Mbak. Di undang-undang kita pun juga ya, di undang-undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 1 menyampaikan perekonomian Indonesia ini disusun atas dasar asas kekeluargaan. Betul. Apa itu? Koperasi. Nah, oleh karenanya kami mohon kepada sobat KUKM semua yang ada di Jawa Timur dan khususnya di Indonesia ini semuanya jangan takut untuk berkoperasi. Betul. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, pandemi COVID-19 memang menimbulkan efek yang sangat besar terutama bagi koperasi. Banyak sekali aduan yang masuk ke kami bagaimana koperasi tidak bisa membayar apa yang diinginkan oleh anggota selaku pemilik. Nah inilah yang menjadi salah satu kemarin kasus besar, Mbak. Bahkan sampai saat ini juga masih menjadi salah satu sorotan dari pemerintah pusat karena memang koperasi-koperasi yang disebutkan tadi merupakan koperasi yang binaannya secara tanggung jawab, pengawasan, pelaporan itu berada di wilayah kementerian. Jadi ini semuanya sedang digodok di Jakarta bagaimana menyelesaikan permasalahan kasus ini agar nantinya bisa menemukan win-win solution dari antara pemerintah, koperasi dan anggota ini. Betul. Begitu, Mbak. Nggak jadi masalah baru gitu ya. Dan yang lainnya juga bisa belajar dari kasus-kasus ini gitu ya. Terus bukan hanya pengurus keanggotanya, mungkin yang kewajibannya tidak terpenuhi, anggota juga, ya Pak ya. Jangan sampai tadi pasal 33 ya, asasnya kekeluargaan, tapi anggotanya juga macet, nggak bayar, itu juga yang, aduh please ya jangan. Walaupun COVID-19 sekarang udah mulai reda bisnisnya, UMKM-nya udah mulai naik omsetnya, dibayar dong kewajibannya di koperasi supaya koperasinya bertumbuh gitu ya Pak ya. Baik, nah Pak Yuda gimana ini pendapat Pak Yuda? Terkait yang kasus tadi nih, penyebabnya sebenarnya boleh ya share ke sobat KUKM supaya jadi pembelajaran juga Pak. Jadi kalau kita analisis lebih mendalam kasus-kasus koperasi ini kita simpulkan ada dua sisi, bisa dari sisi koperasi itu sendiri, bisa dari sisi anggota. Koperasi itu sendiri, sebagai contoh ini, ada koperasi simpan pinjam yang mereka menginvestasikan sebagian besar modalnya untuk melaksanakan usaha lain. Betul. Padahal perlu kami sampaikan, koperasi yang melaksanakan usaha sektor simpan pinjam, khususnya KSP, ini juga pengetahuan untuk teman-teman atau sobat KUKM semua. KSP itu tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha sektor lain, terutama sektor real. Misalkan KSPA, kemudian mereka menerima ataupun melaksanakan kegiatan pertokoan itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena KSP itu memiliki resiko yang tinggi. Nah ini yang kemarin ketika pandemi COVID-19 ternyata banyak ataupun beberapa koperasi itu yang melaksanakan seperti itu Mbak Tika, yang akhirnya ketika ada anggota yang ingin menarik dananya, ingin menarik simpanannya, ternyata tidak bisa. Walaupun memang ada bentuknya berupa barang tidak bergerak, tetapi barang tidak bergerak ini juga perlu diketahui bahwasanya susah untuk menjual ataupun perlu waktu untuk menjual. Sedangkan anggota butuh waktu cepat untuk mencairkan. Nah, inilah hingga terjadi permasalahan di situ. Akhirnya banyak sekali pembayaran dari koperasi yang macet kepada anggota. Nah, dari sisi anggota sendiri ternyata juga mereka juga masih belum bisa memberikan kelancaran dalam pembayaran angsuran ketika pandemi COVID-19. Betul. Kenapa? Karena ketika pandemi COVID-19 kita sendiri juga tahu ya, banyak lapangan pekerjaan yang sudah tutup. Kita dibatasi untuk akses kemana-mana, yang akhirnya masyarakat banyak yang belum memiliki penghasilan yang cukup hingga akhirnya susah untuk membayar angsuran ataupun bayar kredit kepada koperasi. Itulah kenapa timbul permasalahan banyak ketika pandemi COVID-19. Nah itu dia. Waduh, ini sudah mulai berangsur. Itu kita ngomongnya 2 tahun yang lalu tuh loh, COVID-19. Nah, kalau sekarang udah mulai membaik, jangan males ya, please. Dibayar kewajibannya. Jangan cuma nyairin aja ke koperasi, datang,
cuman hanya untuk punya kebutuhan aja gitu, selanjutnya nggak pernah datang ke koperasinya gitu ya. Janganlah ya, supaya koperasinya juga sehat. Kasihan juga pengurusnya, kasihan juga udah bentuk badan hukum ya Pak ya, udah ngurus dokumen kesana kemari. Nah, baik, ini gimana sih caranya Pak menentukan koperasi ini berkualitas dan sehat atau tidak? Oke, siap. Jadi begini Mbak Tika, di tahun 2020 bulan Oktober kurang lebih kita pemerintah pusat mengeluarkan Permenkop atau Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, yang salah satu di dalamnya yaitu bagaimana mekanisme pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi kalau manusia manusia itu ibaratnya kita medical check up. Di koperasi juga ada Mbak medical check up-nya, namanya pemeriksaan kesehatan koperasi. Ada 4 indikator yang akan nantinya itu dinilai. Nah, jadi nanti akan terakumulasi apakah koperasi tersebut tergolong kategori sehat, kemudian cukup sehat, kemudian juga dalam pengawasan ataupun dalam pengawasan khusus. Jadi seperti itulah mekanisme bagaimana kami menentukan koperasi itu sehat atau tidak sehat. Baiklah. Nah, 4 indikator ini tadi apa aja Pak? Boleh di-share ke kita tolak ukurnya? 4 indikator itu yang pertama adalah tata kelola kelembagaan. Tata kelola kelembagaan ini meliputi bagaimana administrasinya, kemudian bagaimana legalitasnya, bagaimana sarana prasarana yang ada di kantor koperasi tersebut, itu kita nilai semua. Terus kemudian yang kedua adalah profil resiko. Profil resiko itu bagaimana koperasi bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang akan datang, kemudian mereka bisa membuat aturan internal mereka sendiri untuk mengantisipasi resiko-resiko tadi Mbak. Jadi akan meminimalisir resiko yang akan terjadi di koperasi. Itu harus yang dimiliki oleh koperasi. Kemudian yang ketiga, indikator yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, itu penting. Itu. Karena suka skip ya. Betul. Keuangan dalam koperasi itu kan ibaratnya kalau dalam sebuah organisasi adalah darah ya. Betul. Tanpa adanya keuangan yang baik juga darah kita juga tidak akan berjalan dengan lancar, hingga akhirnya kegiatan juga tidak akan berjalan maksimal. Oleh karenanya laporan keuangan yang disampaikan dari koperasi ke kami kita akan analisis, bagaimana, apakah dari sisi permodalan, kemudian dari sisi pinjaman yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah seimbang atau belum. Nah, ini kita berikan analisis nantinya terkait tentang bagaimana laporan keuangan koperasi itu. Nah, yang terakhir itu terkait permodalan, Mbak. Nah, permodalan ini juga penting dan perlu kami sampaikan bagaimana permodalan ini harus kuat dalam sebuah badan hukum koperasi. Permodalan ini dibentuk dari dua faktor ya, baik itu dari anggota ataupun dari non anggota atau dari pihak luar. Kami bilang dari pihak luar. Dari anggota ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan atau simpanan lain yang berbentuk atau sifatnya sama dengan simpanan wajib, seperti tabungan. Bahkan di koperasi sendiri juga ada namanya deposito, Mbak, juga boleh. Jadi ini juga ilmu buat teman-teman KUKM semua ya. Di koperasi itu juga ada namanya simpanan berjangka atau deposito juga. Kalau dari luar itu bisa dari modal penyertaan, bisa dari pinjaman dari perbankan pun juga bisa. Jadi koperasi bisa mengakses atau bekerja sama dengan bank terkait tentang bagaimana kita mengimplementasikan permodalan kita agar lebih kuat. Baik. Nah, itu dia. Jadi para anggota yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik gitu ya, ada fasilitas apa saja di koperasinya, boleh loh nanya-nanya ada apa saja di koperasinya, karena Anda punya hak untuk tahu gitu. Ya Pak ya. Baik, Pak Yuda, ini saya mau pamerin dulu nih ke Sobat KUKM di depan kita ini. Ini sudah ada produk dari UMKM di Jawa Timur. Ini ada, wah ini lucu banget nih. Ini yang kreatif, yang atas ya. Oh baik, dari Deyutis HM. Nah, ini kalau mau pesan bisa buat souvenir sih ini. 75.000 bisa. Nah, ini bunga ini Edelweiss ya ini namanya. Edelweiss ini langka, sekarang udah ada, nggak boleh nih, ada rulesnya, kalau ke sana udah nggak boleh main cabut sembarangan. Jadi kalau bisa dapetin ini pasti sudah punya izin untuk bisa dapet. Nah, kalau mau pengen punya Edelweiss yang sekarang langka ini, bisa langsung ke Galeri Batik di Jalan Raya Juanda nomor 22. Kita ada satu komplek dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Terus ini nih, biasanya cowok-cowok suka nih nyimpen di rumah ya, buat dekorasi di rumah.
Ini 200.000 loh. 200.000 teman-teman yang mungkin punya ketemuan bisnis di Surabaya atau mungkin mau kasih oleh-oleh untuk teman-temannya yang ada di luar Jawa, biasanya ini bisa jadi souvenir, bisa didapatkan di Galeri Batik di Dinas Koperasi dan UKM di Jalan Raya Juanda nomor 22, atau bisa klik Instagram, bisa lihat Instagramnya di beranda di bawah aja ya. Oke, ditulis tagnya di bawah, mempermudah sobat KUKM semua. Ada di Beranda Jatim. Ini nih ada akun Instagramnya di bawah ya. Baik, kita lanjut sama Pak Yuda nih soal pemeriksaan kesehatan koperasi. Tadi sudah dijelaskan gimana sih caranya mengukur koperasi saya sehat nggak ya. Tadi udah di-sharing. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama Pak Yuda nih. Kalau dilihat dari sudut pandang pelaku usaha nih Pak. Yeah. Nah, ini kesehatan koperasi ini bermanfaat bagi bagaimana kita bisa melihat kesehatan koperasinya itu bisa bermanfaat untuk para anggota yang memiliki koperasi. Oke, jadi gini Mbak Tika dan teman-teman atau sobat KUKM semua ya, pemeriksaan kesehatan koperasi yang seperti saya sampaikan tadi itu ibarat kita medical check up. Kalau kita bisa melihat atau mengukur berapa kolesterol kita, berapa tekanan darah kita, seperti itu, berapa gula darah kita. Betul. Pemeriksaan kesehatan koperasi juga seperti itu. Ini sebagai indikator bagaimana apa yang kurang dan yang perlu dilengkapi dalam sebuah badan hukum koperasi. Nah, mengingat terkait tentang bagaimana manfaatnya sangat banyak. Tadi selain untuk melihat kekurangannya, sebenarnya juga ini sebagai salah satu persyaratan perizinan. Betul. Nah, jadi salah satu persyaratan perizinan kantor cabang koperasi. Jadi perlu kami sampaikan, KSP Koperasi Simpan Pinjam itu boleh melaksanakan atau membuka kantor cabang di kota-kota lain sesuai dengan binaannya. Nah, salah satu syarat untuk pembukaan kantor cabang yaitu memiliki predikat pemeriksaan kesehatan minimal cukup sehat. Nah, tadi akhirnya melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, selain itu juga bagaimana pengukuran kesehatan koperasi itu, itu nantinya juga terkait bagaimana koperasi ini bisa menilai, dari sisi legalitasnya kurang atau tidak. Karena begini Mbak Tika, Badan Hukum Koperasi kami ibaratkan seperti tubuh manusia. Tubuh manusia kita belah menjadi dua. Ada sisi usaha sebelah kanan dan ada sisi kelembagaan sebelah kiri. Ini dua hal yang tidak bisa kita kesampingkan, tidak bisa kita tinggalkan. Jadi koperasi itu tidak hanya, walaupun mereka memang berorientasi profit, tetapi legalitas kelembagaan itu harus tetap dijaga, tetap harus diutamakan. Kenapa demikian? Karena kami dari pengawas koperasi itu kami sering bersinggungan, kami sering dipanggil oleh aparat penegak hukum, Mbak. Itu kami sering dijadikan saksi ahli, dimintai keterangan terkait bagaimana permasalahan kasus koperasi. Nah, yang pertama kali ditanyakan oleh APH atau aparat penegak hukum yaitu terkait tentang administrasi koperasi. Udah benar belum? Betul, anggaran dasarnya ada atau tidak, anggaran rumah tangganya ada atau tidak. Kemudian laporan pertanggungjawaban pengurus melalui rapat anggota tahunan ada atau tidak. Nah, hal-hal itulah yang perlu kami antisipasi kepada teman-teman semua, terutama bagi pelaku gerakan koperasi. Sisi kelembagaan ini harus diperkuat. Jadi jangan hanya pada sisi usaha saja. Walaupun memang orientasi koperasi adalah orientasi profit, tetapi sisi kelembagaan ini tidak boleh ditinggalkan. Karena apapun bagaimanapun juga pengambilan keputusan koperasi, itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, kemudian standar operasional prosedur dan standar operasional manajerial. Nah, kalau kita kilas balik bahwasanya koperasi itu sebenarnya bukan badan hukum yang sangat jadi complicated gitu Mbak. Jadi seperti badan hukum swasta lainnya, bahwasanya dia tidak hanya berdiri kemudian menjalankan usaha, tapi ada rule-rule internal mereka yang harus dipenuhi. Makanya kami menilai itu melalui sistem pemeriksaan kesehatan untuk bagaimana koperasi ini bisa memperkuat sisi kelembagaan dari koperasi mereka. Sehingga ketika kelembagaan kuat, insya Allah usaha ini juga akan mengikuti. Betul, pasti gitu ya. Karena diingat lagi sudah berbadan hukum loh, jadi memang harus
semua dokumennya kalau sudah lengkap tuh enak. Kalau ada masalah-masalah udah tinggal ini loh gitu. Jadi ngelihatnya nggak usah sampai ini ada masalah di mana ya. Nah kalau sudah ada dokumennya udah lengkap, kita mau bermasalah dengan pihak eksternal pun kita kekuatan hukumnya tuh enak. Jadi lebih mudah lah ya untuk lebih aman, lebih safe untuk anggotanya juga gitu ya. Nah Pak Yuda, nih menurut Bapak gimana nih? Gimana sih sebenarnya kaitannya kualitas kelembagaan dengan kesehatan koperasi sendiri? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, semakin kita memperkuat kelembagaan, insya Allah nilai kesehatan koperasi juga akan semakin baik. Betul. Karena kualitas kelembagaan koperasi itu akan mempengaruhi semua faktor tadi. Betul. Ya kayak badan lah ya Pak. Betul. Karena apa? Dengan kualitas kelembagaan yang baik, mulai dari administrasi, kemudian aturan internal, legalitas yang ada, yang dipenuhi, semuanya itu kemudian dikemas dengan baik dan dipenuhi oleh koperasi, insya Allah yang lain akan lancar. Karena apa? Ketika sebuah koperasi tidak memiliki legalitas yang lengkap, maka mereka juga harus berhadapan dengan masalah hukum. Dan itu kan mempersulit lagi nih. Betul, karena tadi koperasi adalah badan hukum. Jadi harus ada rule-rule yang harus dipatuhi, baik itu dari sisi pemerintah membuat peraturan dan juga dari sisi koperasi sendiri. Betul. Karena pada dasarnya koperasi itu memiliki prinsip kemandirian, Mbak. Kemandirian itu dalam artian koperasi memiliki hak untuk mengatur secara sendiri apa yang ada di koperasi itu. Tetapi itu tadi ketika mereka sudah membuat dan menyusun aturan itu sendiri dan itu tidak boleh di atasnya, melanggar di atasnya, maka koperasi tersebut harus konsekuen untuk mematuhinya. Betul. Nah, jangan sampai koperasi membuat peraturan A kemudian dilanggar. Nah, itu yang kadang masih kita temukan di lapangan seperti itu. Itu mungkin orang koperasinya memakai asas peraturan dibuat untuk dilanggar nggak boleh supaya nggak ruwet. Aduh, masalah hari ini udah ruwet, koperasinya biar lebih cantik, biar lebih bagus ekonominya dan lebih sustain kalau bahasanya gitu ya nanti di 2023. Nah Pak Yuda, terakhir nih ada saran untuk teman-teman pelaku koperasi ini di Jawa Timur terkait dengan meningkatkan kesehatan koperasi atau usahanya. Baik, ini untuk yang pertama dulu ya. Yang pertama bagi sobat KUKM koperasi. Jadi ini terutama generasi-generasi milenial ya. Jadi jangan takut untuk berkoperasi. Koperasi itu keren ya. Koperasi itu modern. Jadi jangan salah, koperasi itu tradisional. Koperasi itu berbentuk rentenir atau apa. Itu hanya oknum ataupun orang yang mengatasnamakan koperasi. Koperasi ketika kita kembalikan lagi ke rohnya itu adalah suatu badan hukum yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat sesuai dengan kerakyatan Indonesia. Itu yang menggambarkan rakyat Indonesia. Maka kami mohon kepada seluruh sobat KUKM ataupun seluruh warga Jawa Timur dan warga Indonesia, mari kita tidak usah takut berkoperasi. Kita mari berkoperasi semua ya. Mari kembangkan koperasi yang ada di Jawa Timur ini khususnya. Kemudian yang kedua bagi gerakan koperasi ini terkait pemeriksaan kesehatan, mari kita perkuat tadi sisi kelembagaan panjenengan semua. Karena ketika kami menganalisis, setelah kami analisis dari 976 koperasi yang menjadi binaan kami, Mbak, walaupun memang kami terbatas dengan 4 orang yang hanya bisa memeriksa kesehatan dan kami pada tahun ini sudah melaksanakan 80 koperasi, kami menganalisis ternyata sisi kelembagaan koperasi itu masih lemah. Walaupun memang ada 1-2 koperasi yang sudah baik. Tetapi pada umumnya lemah karena apa? Karena ternyata masih banyak yang belum sadar bagaimana sisi kelembagaan itu penting untuk sebuah badan hukum koperasi. Jadi kami mohon kepada seluruh gerakan koperasi perkuat sisi kelembagaan koperasi. Agar menyelaraskan dengan sisi usaha panjenengan. Betul, luar biasa. Aduh, udah deh pokoknya enak kalau koperasi hari ini nggak mindsetnya jangan yang dulu udah dikatain sama Pak Yuda tuh oknum gitu ya. Milenial sekarang udah banyak banget yang punya koperasi keren-keren, dari awalnya cuma berorganisasi dan berkomunitas, sekarang udah berbadan hukum, bahkan udah punya koperasi. Nanti kapan-kapan kita boleh ya kali ya ngundang mereka ya untuk ngobrol gimana mereka mengelola gitu loh yang anak-anak muda ini, karena udah keren-keren.
Kalau kemarin-kemarin kita mungkin taunya kalau yang anak-anak muda koperasi mahasiswa gitu ya. Betul. Nah sekarang udah banyak yang di luar-luar tuh yang udah perorangan, bahkan itu udah punya sendiri, keren deh pokoknya. Baik, ini sinobarnya keren banget sama Pak Yuda. Terima kasih matur nuwun Pak Yuda waktunya. Sinobar kita selesai sampai di sini, sobat KUKM. Mari berkoperasi karena koperasi itu keren. Matur nuwun Pak Yuda waktunya. Saya Tika Sama-sama. Sulistia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.